Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat, ini adalah baterai Livepom 4 saya yang sudah saya gunakan sekitar 4 tahun. Nah, kondisinya itu masih bagus sekali. Dan bagaimana perawatannya? Kenapa sampai sekarang baterai ini masih bagus performanya? Itu karena saya memang menggunakan baterai ini di batas bawah, paling bawah 13 volt. Memang tidak pernah menyentuh sampai dengan 12,8. Dan memang pernah sempat ini keadaannya tidak balance ya. Sewaktu saya bongkar, saya maintenance, untuk selnya tidak balance. Nah, itu karena salah satu soket dari active balancer ini memang kurang tersambung dengan baik. Jadi coba saya amplas ulang dan saya pasang kembali ya, langsung bisa balance semuanya dan bisa dicas hingga 14,2 volt. Dan untuk sampai sekarang saya charging itu dengan tegangan 14,2 volt. Dan di video-video sebelumnya sewaktu saya maintenance baterai ini, kabelnya memang semrawut sekali, acak-acakan. Dan untuk sekarang sudah saya rapikan ya. Memang saya kasih untuk pengikat seperti ini. Ini saya kasih tanda yang ini untuk balancer. Ya, kelihatan ya. Ya seperti itulah ya, memang kurang jelas. Kemudian ini untuk BMS, dan yang satunya ini sudah saya kasih tanda juga, ini untuk monitor ya. Jadi saya tulis MNT. Kemudian untuk cabang-cabangnya ya, karena saya menggunakan cabang di sini. Dari yang di sini ini kabelnya 4 mili, memang besar karena arus balancer ini kan sekitar 5 ampere. Kemudian saya menggunakan kabel 4 mili ya, ini pasti cukup banget. Kemudian saya menggunakan sambungan seperti ini. Jadi sudah saya kasih tanda, ini B min, ini B1 plus, B2 plus, B3 plus gitu ya. Jadi semuanya sudah saya kasih tanda, apabila suatu ketika mau dibongkar itu sudah ada tandanya. Kemudian di sini juga ini ya, di bagian sini ini ada tanda-tandanya juga kok ya. Saya kasih tanda, kurang jelas. Nah, ini B plus. Kemudian yang di sini juga ada B min ya, di sini. Ini B min dan ini P plus ya. P plus itu maksudnya beban plus gitu. Yang ini adalah P min ya. Jadi begitu, sudah saya kasih tanda, sudah saya ikat seperti ini ya. Jadi memang ini nggak berantakan lagi ya. Memang untuk kabelnya banyak, jadi ya terlihat berantakan. Nah, kenapa saya nggak motong kabel-kabel ini? Karena menurut saya jika dipotong itu tempatnya nggak bisa di bawah seperti ini ya. Untuk BMS nya jadi harus nempel di bagian sini. Sementara ini besi ya, logam. Pokoknya ini bisa mengalirkan listrik gitu. Jadi kalau ini nempel ke sini ya bisa jadi untuk bagian belakang dari heatsink BMS ini menyentuh salah satu dari bus bar ini. Kemudian ya bisa jadi konslet juga, khawatir saya. Begitu juga untuk ininya ya. Ini kan harus ditempel juga. Ya kalau ditempel saya bingung letakkannya di mana. Sementara posisinya untuk dari kabel yang menuju keluar ya, saya menggunakan terminal blok seperti ini ya. Jadi keluarnya lewat sini. Ini untuk penyeberangan melalui kaca akrilik ini. Nah, jadi sampai keluar ya bisa digunakan melalui baut ini saja tanpa ada kabel yang keluar. Dan ini posisinya goyang ya, karena waktu itu tidak saya lem. Setelah saya pernah maintenance, ini nggak saya lem. Dan belakangnya juga ini lepas ya. Saya lepas memang tadi, karena memang mau saya lem. Ini sudah saya sediakan lem. Sahabat nyebutnya ini lem apa kira-kira? Kalau saya ini nyebutnya lem setan ya. Ada yang nyebut lem Korea juga. Nah, ini mau saya lemkan ke sini supaya ini nggak
goyang ya. Ini ketika ada kabel 25 mili, karena saya menggunakan kabel yang 25 mili, ini langsung rompal rompal goyang gitu ya. Ya coba saya pasang dulu lah. Tidak perlu banyak, yang penting ada, sehingga ketika pengen dilepas ini nggak merusak ya, karena sifatnya kan lengket banget ya. Kalau misalnya terlalu banyak bisa merusak dia. Oke, sudah ada yang masuk ke sela-sela, jadi ini perlu direkatkan supaya benar-benar nempel ya, dan ditunggu sampai kering, baru nanti di sisi lain dilem juga. Nah sebenarnya untuk case ini nggak terlalu penting ya, ya mungkin kalau pengen nambah bagus, pengen nambah rapi, baru dikasih case seperti ini. Sahabat juga bisa tanpa menggunakan case, langsung baterainya seperti ini saja ya, dan bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya pakai case kayu juga bisa, pakai case yang lainnya bisa juga. Yang penting untuk kabel-kabelnya jangan sampai konslet gitu, karena ya rawan ya. Untuk baterai 200 Ah itu bisa percikan apinya bisa lebih bahaya daripada listrik AC. Nggak percaya silahkan coba. Untuk listrik AC paling ya kalau nyetrum memang mengerikan ya, karena besar sekali apinya kalau nyetrum. Tapi kalau untuk ini sistemnya nggak nyetrum, tapi akan lebih ke percikan apinya gitu. Jadi percikan apinya ini bisa memutuskan kawat dari baterai. Ini mau saya kasih lem juga supaya lebih bagus. Tinggal ditekan. Nah sementara ini sudah kencang ya, yang penting jangan digerakkan dulu untuk bagian sini agar tidak lepas lemnya. Nanti setelah benar-benar kering ini sangat nempel kuat. Buktinya di sebelah bagian tepi sini saya juga hanya menggunakan lem Korea ini saja, dan itu sudah bertahan beberapa tahun yang lewat, bahkan hampir 4 tahun. Ini kuat. Nah untuk akrilik yang saya gunakan ini tebelnya 5 mili. Saya memang pesen untuk ini sendiri gitu, saya pas-paskan. Sahabat bisa pesen juga. Selanjutnya bagian sini akan saya lem juga agar lebih kokoh ketika diangkat ya, soalnya kalau nggak dilem dia goyang-goyang ini. Nggak perlu banyak, yang penting ada ya, karena semakin banyak akan semakin sulit untuk dibuka. Ya hanya sedikit saja, ujung-ujung dari siku-sikunya ini. Nah seperti itu udah cukup. Oke, saya rasa ini untuk lem-lemnya sudah kencang ya. Jadi ini bisa juga lepas ya, kalau dipaksa, benar-benar dipaksa ya lepas lemnya. Cuman kan kita tidak melakukan pemaksaan ya. Ya hati-hati menggunakannya, yang sampai terlepas gitu. Ya kalau lepas dilem lagi. Yang penting nggak patah gitu. Ini lumayan kuat, coba saya tambah di bagian dalam sini ya. Nah ini juga bisa jadi titik lepas gitu. Juga. Oke. Dan untuk yang bagian tutupnya ini saya nggak lem ya, karena ini saya gunakan apabila suatu ketika ada yang perlu di maintenance atau yang perlu dicek lah ya. Jadi saya mudah untuk mengeceknya atau pembukanya. Nah ini untuk kertasnya saya sampai sekarang belum saya buka ini. Ya sebenarnya lebih bagus kalau dibuka,
Tapi gimana ya, kalau dibuka akan mudah sekali untuk tergores ya. Jadi sampai sekarang belum saya buka. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, jadi begitu perawatan yang sudah saya terapkan ke baterai saya yang ini. Jadi memang untuk bisa awet, tahan lama, umurnya panjang, performanya tetap baik meskipun sudah lama digunakan, hal pertama yang wajib dilakukan adalah balance semua sel. Jadi meskipun saat digunakan, saat di charging, pastikan setiap sel itu keadaannya balance ya. Ya kalau selisih 0,0 sekian itu wajar. Jangan sampai selisih 1 volt, itu parah banget ya. Kalau hanya selisih 0,02 volt itu masih ya wajar lah ya. Masih aman ibaratnya. Nah, yang kedua menurut saya penting, pastikan bahwa baterai kita itu bisa dicas di atas 14 volt. Ini untuk sistem 12 volt ya. Pastikan baterainya bisa dicas di atas 14 volt. Ini kenapa? Karena saat baterai nggak bisa dicas di atas 14 volt, itu artinya ada masalah. Entah itu di balancer, entah itu di BMS, ataupun di selnya gitu. Jadi biasanya stop di 13,8 sudah protect, ya wajib untuk dilakukan maintenance. Cek semuanya, pastikan sudah bisa dicas lagi hingga 14, sekian gitu. Itu baru bisa normal lagi. Kemudian yang terakhir, ini dari saya, ini penting banget. Untuk baterai lithium, baik itu lithium ion, baik itu lithium iron fosfat, itu kan ada batas penggunaan bawah dan ada juga batas penggunaan atas ataupun batas charging atas. Itu perhatikan, jangan sampai terlalu tinggi voltasenya saat pengecasan, juga jangan sampai terlalu rendah saat penggunaannya. Ya, untuk baterai lithium 4, karena saya menggunakan baterai lithium 4, pengecasannya itu sebaiknya ya di 14, volt itu sudah bagus. Ya pokoknya baterainya bisa dicas hingga 14 volt ke atas gitu. Nah, untuk penggunaannya jangan turun dari 12,8. Karena ketika turun dari 12,8 itu voltasenya akan semakin sulit di balance. Waktu pengecasan selanjutnya biasanya akan sulit untuk balance. Kecuali menunggu dari aktif balancernya yang membalance lagi. Jadi begitu ya. Jadi untuk lithium 4 itu batas bawahnya jangan sampai di bawah 12,8, dan untuk pengecasannya ya jangan sampai lewat 14,2 ya. Sebagusnya ya 14,2 ke bawah sampai 13,9 juga masih bagus. Cuman kalau baterainya di 13,8 sudah cut off dari BMS, itu wajib di maintenance. Oke sahabat, saya rasa kurang lebihnya begitu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye.